Ya, salam semua. Shalom Pak Andreas. Ya, salam. Ya, selamat sore semua. Pak Yeskiel sudah menakutkan ini. Backgroundnya sudah berduri-duri. Ya Pak, biar nggak kelihatan di belakangnya. Iya. Oke, Pak Ketua mana ini? Ya, baik Pak. Sudah bisa kita mulai? Ya, bisa minta tolong untuk Lavenia Christine pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat kasih penyertaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami di sore ini. Sekiranya Bapa senantiasa menyertai, memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan perkuliahan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Iya. Oke, terima kasih. Ya, ada 21 orang yang sudah masuk di link mata kuliah eskatologi hari ini. Jadi kalau boleh kita on cam-nya ya, dinyalakan saja supaya kita bisa berinteraksi, karena yang pertama ini kita mau bahas untuk kelompok pertama, lalu nanti setelah dibahas saya masukkan untuk materi kuliah ya. Hari ini Pak Agus ya, ini Pak Agus ada di mobil ini. Sementara pulang ini Pak? Enggak Pak, lagi di jalan Pak. Ya Pak, Oh, bisa Pak. Aman. bisa ya? Oke, bisa ya? Bisa Pak. Ya, oke, baik. Ya Pak. Indri, Pak Agus, sama Francisca. Mana Indri? Indri ada. Francisca? Francisca ada? Ada Pak. Iya, oke. Mana Francisca? Sepertinya belum masuk. Sakit Pak, kalau Ya. nggak salah. Sakit? Iya Pak. Sakit apa dia? Emah Pak, kambuh. Oh, kalau sakit mah masih bisa ya, asal jangan sakit Pak, yang dia lain. sering keluar masuk rumah sakit Pak. Terus Oh, iya. mungkin sudah parah itu mahnya ya. Hari ini tidak masuk Francisca? Tidak masuk Indri? Halo, 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 Indri? Oke ya, kita mulai, bisa? Atau mau saya kasih komentar dulu sementara, nanti sementara persiapan untuk kelompok pertama, ya, itu kelompok, ya. Mungkin bisa saya paparkan dulu karena berhubung jaringanku biasa hilang-hilang Pak, takutnya nanti hilang. Mau hujan juga. Oh begitu ya, boleh, Mungkin boleh, bisa silakan. dipaparkan. Iya, oke silakan. Nggak ada PowerPoint-nya Pak, nggak apa-apa Ji Pak. Nggak apa-apa. Nanti partner saya, Pastor Agus Hertandi bisa tambahkan. Oke? Kalau Francisca memang tidak siap ya, tidak ada ya? Ya, tidak ada Pak. Oke, terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Yang kelompok kami bawakan adalah akhir zaman di Yohanes pasal 6 ayat 39. Kalau kita melihat dari konteks Yohanes 6 ini,
kita bisa mengetahui dari judulnya yaitu tentang roti hidup. Nah, untuk ayat 39 saya akan bacakan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kita akan melihat dari kalimat, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Konteks ini mengenai bahwa Yesus itu yang diutus oleh Bapa Yahweh, yakni menjadi roti hidup. Dan barang siapa menerima dan percaya, maka akan diselamatkan. Kalimat selanjutnya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jika kita melihat dari Yohanes 10 ayat 28, bahwa dan Yohanes 5 ayat 27, Yesus diberikan kuasa. Nah, Yohanes 10 ayat 28 ini Yesus juga memberikan kehidupan kekal, dan apa yang menjadi milik Tuhan tidak akan ada yang bisa merampasnya. Kemudian Yohanes 17 ayat 12 juga di situ Yesus memberitahu bahwa Yesus akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, dan Yesus yang akan menjamin dan memelihara hidup kita. Maka di kalimat selanjutnya dikatakan jangan ada yang hilang. Artinya apa? Artinya tidak akan ada yang binasa jika itu milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri itu tidak menghendaki manusia binasa, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Dan kalimat terakhir juga, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita melihat kebangkitan pada akhir zaman ini, kata kebangkitan 4 kali dikatakan dalam Yohanes 6, yaitu Yohanes 6 ayat 39, ayat 40, ayat 44, dan 54. Nah, berarti Yohanes 6 ayat 39 ini, yang konteks ini, sangat menekankan tentang kebangkitan. Ketika kita percaya akan memiliki kehidupan yang kekal dan akan tetap hidup pada akhir zaman, ada sebuah pengharapan, ada sebuah jaminan yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita pada akhir zaman. Akhirnya kesimpulannya bahwa akhir zaman ini berarti yang dalam Yohanes 6 ayat 39 ada kehidupan kekal dan kebangkitan tubuh yang fana oleh kuasa Roh Tuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam Roma 8 ayat 11. Seperti kebangkitan orang mati yang bangkit dari kubur pada akhir zaman dan akan mengalami penghakiman sesuai perbuatannya seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Demikian Pak, terima kasih. Oke, ada tambahan dari Pak? Iya Pak, ini ada Silakan. tambahan Ya. sedikit. Pak Agus ya. Mengacu pada ayat yang diberikan sama Bapak ini yang Yohanes 6 ayat 39. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Itu versi dari IMB. Saya ada baca dari versi bahasa Indonesia masa kini, mungkin lebih jelas, Pak. Dan inilah kemauan Dia yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikan kepadaku, tidak satupun hilang, tetapi supaya aku membangkitkan mereka pada hari kiamat. Jadi dalam konteks ini, kalau yang saya lihat dari Bapa Yahweh, Dia mengutus anaknya ke bumi supaya maksudnya orang-orang yang telah diberikan Bapa Yahweh kepadanya itu tidak binasa. Nah, pada hari terakhir, pada akhir zaman, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dan semuanya akan diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan kepada Yesus, mereka tidak akan
memperoleh kebangkitan. Saya lihat di ayat yang ke-37, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Orang-orang pilihan yang diutus, orang-orang pilihan yang Bapa berikan kepada anaknya, itu akan datang kepadaku. Artinya kalau saya melihat, menurut saya Pak, mereka sendiri akan datang kepada Yesus anaknya. Dan aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Berarti ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, itu kita sudah diselamatkan. Jadi maksudnya ini orang yang Bapa berikan kepada Yesus adalah orang-orang yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus. Mereka secara otomatis memperoleh anugerah keselamatan. Seperti itu, Pak. Ini kalau menurut saya, Pak, ya. Kalau menurut saya. Karena saya pakai ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi saya tarik dari ayat 37, 38 sampai 39. Ayat 38, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kemauan sendiri. Jadi Yesus turun ke bumi bukan kehendak Yesus, tetapi Yesus diutus oleh Bapa Yahweh yang di surga. Nah, ketika Yesus diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagi manusia yang percaya dan datang kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Seperti itu mungkin, Pak. Kalau dari tambahan sedikit, karena saya tarik dari ayat 37, 38, 39. Jadi Yesus diutus oleh Bapa Yahweh ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dan pada akhir zaman orang-orang yang percaya Yesus itu diselamatkan, dibangkitkan. Jadi kita yang datang kepada Yesus oleh anugerah yang Yesus berikan bagi kita, kita diselamatkan. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita pasti tidak ditolak, karena ayatnya sendiri mengatakan kalau kita datang, Yesus pasti terima kita. Seperti itu, Pak. Kalau kita datang kepada Yesus, dia pasti menerima kita. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain yang ingin memberikan tambahan masukan atau mengomentari juga boleh. Ya, ini sebagai bahan diskusi awal mengenai akhir zaman. Ada di antara kita yang ingin memberikan komentar atau memberikan sudut pandangan ya mengenai akhir zaman dari ayat ini. Oke, kalau ada boleh silakan. Jadi tadi dari Pak Agus sama Indri sudah memberikan masukan. Dan sepertinya dari Pak Agus dia memberikan gambaran dari sudut pandang Alkitab bahasa sehari-hari ya Pak tadi Pak? Iya Pak. Iya. Oke, dari sudut IMB tadi sudah Indri bacakan itu ya. Ini mungkin dari IMB ya. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku. Ini apa? IMB atau? Terjemahan baru, Pak. Terjemahan baru? Iya, Pak. Terjemahan baru IMB? Bukan, Pak. Itu LAI? LAI. Ya, LAI Pak. ya? Iya, Pak. Aku tidak membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ini LAI ya? Oh bukan Pak, bukan LAI Pak. Bukan Pak. Iya. Bukan LAI. Kalau LAI ini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ini yang LAI punya. Ya, tetapi mungkin, kalau ya mungkin maksudnya Alkitab
Pak, terjemahan baru, Pak. Terjemahan baru dari LAI atau IMB, Bu? IMB bukan nggak ada ininya sih Pak, sama kurang lebihnya sama. Tapi kalau itu ada Alkitab terjemahan baru Pak, yang sehari-hari ada napa itu loh Pak. Oh, Ya, begitu ya. Mungkin LAI itu. itu, Miss. Itu masuk di LAI. Masuk LAI ya. Ya, itu LAI. Iya, masuk LAI, Pak. Ya, ini agak lebih sedikit apa ya? Lebih sedikit membuka tentang keadaan dan wawasan dari akhir zaman. Ya, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku. Jadi setiap orang percaya yang diberikan kepada Yesus, itu kata Bapa, aku tidak akan membinasakan. Ya, jadi sama dengan tadi Pak Agus katakan dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari masa ya. kini. Masa kini ya, ya. Nah, lalu yang mati dan yang hidup ya, melainkan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini akan bicara soal keadaan akhir zaman. Oke, baik. Ada yang memberikan masukan atau mau bertanya juga boleh sehubungan dengan ini, karena ini dalam bentuk diskusi awal. Ada? Boleh Pak. Oke, Boleh. silakan. Boleh sedikit Pak ya. Mengenai untuk pandangan eskatologisnya dari ayat Yohanes 6 ayat 39 ini, kalau didengar dari bacaan dari dua kitab yang setelah dibacakan, berarti nanti pada akhir zaman itu ada kebangkitan orang percaya ya Pak. Karena mengacu kepada apa yang Yesus katakan bahwa Dia tidak akan membiarkan sedikit pun dari kita yang telah percaya kepadanya itu mengalami kebinasaan. Pasti kita dibangkitkan. Nah, pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya ada orang yang percaya kepada Kristus, tapi hidupnya, kualitas imannya itu tidak baik, karena minggu kemarin Bapak jelaskan bahwa yang diangkat itu adalah orang yang memiliki kualitas yang baik. Kalau misalnya dia percaya Yesus, tapi dia punya kualitas iman yang tidak baik, itu bagaimana? Apakah dia bangkit atau tidak? Itu Pak. Iya. Oke, silakan untuk kelompok bisa memberikan pandangan. Bagaimana? Ya. Pertanyaannya John kan orang yang percaya tetapi kualitas hidupnya tidak bagus. Seperti itu Pak ya? Iya. Imannya Pak. Yang saya mau tanyakan kembali kepada Pak John, yang menilai kualitas hidup seseorang itu apakah dari manusia atau dari Tuhan? Karena penghakiman kan bukan milik kita. Mungkin secara manusia kita melihat orang itu kualitas hidupnya tidak bagus, tetapi kita tidak mengetahui apakah orang tersebut itu sebenarnya seperti itu atau dia punya sisi baik. Karena penghakiman bukan milik kita, Pak. Penghakiman itu kan milik Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang itu kualitas hidupnya baik atau tidak. Yang menilai itu penghakiman itu kan punyanya Tuhan. Jadi pada akhir zaman nanti orang yang percaya itu menurut saya akan dibangkitkan. Mengenai kualitas hidup itu miliknya Tuhan. Tuhan yang tahu kualitas hidupnya bagaimana. Kita manusia hanya bisa lihat dari sisi luar. Gitu. Yeah. Bukan dari sisi dalamnya gitu. Ya Pak. Pastor, mohon maaf Pastor, bukan kualitas hidup tapi kualitas iman. Karena ada di Ibrani itu pernah bilang ini, ada orang yang percaya tapi dia nggak percaya. Istilahnya dia percaya dengan akal pikiran dan mulutnya, tapi kualitas imannya itu dia istilahnya menandakan orang yang tidak percaya. Nah, dia orang percaya tapi kualitas imannya itu berbeda, tidak mengarah kepada Kristus, tapi dia percaya. Bagaimana itu? Apakah dia dibangkitkan? Jadi kualitas imannya seperti itu. Nah, begitu. Boleh John boleh kasih contoh kualitas iman yang bagaimana? Jadi contohnya gimana? Jadi orang percaya tetapi kualitas imannya apa tadi John? Tidak percaya ya? Iya, maksudnya atau kurang atau soal kuku. Contohnya yes. Seperti bagaimana?
Ya, suam-suam kita lihat dari Wahyu 3 ayat yang mengenai jemaat Laodikia. Nah, mereka ini kan orang percaya. Ya, seperti Pastor bilang dia suam-suam kuku. Jadi percayanya itu antara iya dan tidak bergabung dengan filsafat logika dunia, bergabung dengan pemikiran lain. Jadi dia mengacaukan imannya antara dia percaya atau tidak. Dia itu istilahnya kualitasnya tidak baik. Apa itu tetap dibangkitkan atau tidak sama sekali? Seperti itu. Kalau menurut saya dibangkitkan, Jo. Kita percaya Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah. Gitu. Mengenai kualitas iman itu urusannya Tuhan dengan orang tersebut. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, ya jadi seperti begini. Misalnya ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus, terus dia ini seorang pemabuk. Dia seorang pemabuk, dia seorang pokoknya hidupnya berantakan apa. Berarti secara otomatis kualitas imannya itu tidak ada. Atau boleh dikatakan jelek lah, atau som-som kuku atau bagaimana. Nah, bagaimana dengan orang ini ketika contohnya ya, ketika dia mengendarai kendaraan, tiba-tiba dia tabrakan, tiba-tiba dia mati. Tapi dia percaya Yesus. Nah, pada saat hari kiamat, kira-kira bagaimana? Apakah dia dibangkitkan atau tidak? Karena dia cuma percaya Yesus, tetapi perbuatan dan imannya itu sama sekali seperti tidak ada. Kan seperti begini yang jauh maksud ya. Ya, berarti ini ya, Penser ya. Berarti yang menimbang dan menilai itu hanya Tuhan ya. Karena kita tidak bisa melihat secara harfiah mengenai kualitas iman seseorang. Tapi saya mau mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau Pastor bisa lebih terperinci lagi supaya saya paham karena saya bingung. Terima kasih. Ya, boleh bantu Pak Agus. Ya, boleh Pak Agus. Mari, silakan. Boleh. Iya, enggak. Jadi kalau menurut saya pribadi, iman sama perbuatan itu nggak bisa disandingkan. Iman kita dapat itu karena anugerah, bukan karena perbuatan. Kalau John bertanya tentang kualitas iman kita sempurna, John. Kenapa? Karena begitu kita percaya, di Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Nah, kalau dari Ibrani kan dicatat Yesus pencipta iman dan penyempurna iman kita. Jadi otomatis ketika kita percaya Yesus, iman kita iman yang sempurna. Untuk masalah perbuatan, ya namanya kita masih manusia, kita tidak ada manusia yang sempurna, dan perbuatan kita pun itu tidak mempengaruhi imannya kita. Kemudian di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Di penulis Ibrani mengatakan Kristus adalah pemberi iman dan penyempurna kita. Paulus juga mengatakan iman yang kita miliki adalah iman dari Putra Elohim. Nah, jadi kalau orang itu beriman kepada Yesus, maka bisa dipastikan dia akan dibangkitkan di akhir zaman. Nah, itu sih kalau tanggapan saya. Oke, jadi mengerti. Saya mengerti. Jadi begini, kalau misalnya iman itu bukan datang atas kehendak diri kita sendiri, tapi itu datangnya dari Tuhan, toh, Pastor, toh? Itu dari Tuhan. Nah, kita itu cuma respon saja. Yes. Kita respon sehingga iman itu bertumbuh dan berkembang dalam diri kita, menjadikan kita orang yang luar biasa di dalam. Iya, begitu. Jadi kita kalau misalnya kita bilang seseorang itu bilang dia percaya, tapi imannya dia tetap menyangkal imannya, itu dia tidak digolongkan sebagai orang percaya. Tapi dia hanya mengaku kepada mulutnya, tapi dalam hatinya dia menolak itu, dia masuk golongan orang tidak percaya seperti itu.
Ya, mungkin ya, nggak tahu. Itu begitu Pak, karena ada ya orang begini Pastor ya. Kita menyampaikan kebenaran firman, sudah disampaikan seperti itu dan kita berusaha mungkin dalam hidupnya. Tapi dia menganggap, dia percaya saja dengan mulutnya, tapi hatinya tetap menyangkal itu bukan orang percaya. Atau bagaimana Pak Andreas? Minta tolong Pak. Ya, oke. Ini Pak, sorry Pak. Sama Ya, mau nitip pertanyaan untuk Pak Andreas, Pak. ya, Saya kan mempelajari, mau ngerjakan tugas. Saya itu bingung ada akhir zaman sama zaman akhir. Itu sama atau beda, Pak? Terima kasih, Pak. oke. Nah, Ya. ini sebetulnya yang dua materi yang sedikit berbeda, tetapi arahnya memiliki tujuan yang sama. Akhir zaman, apa tadi Pak Agus? Akhir zaman dan zaman akhir. Ya, akhir zaman dan zaman akhir. Belum lagi ditambah lagi hari terakhir. Nah, Jadi semua terakhir semua gitu. Ya, jadi itu yang akan jadi bikin pusing kita karena akhir-akhir semua. Nah, ini sebetulnya akhir zaman dengan zaman akhir. Siapa yang membahas mengenai zaman akhir? Sepertinya Pak Agus juga kah? Pak Agus juga ya? Iya Pak, makanya saya bingung Pak. Oh iya. Rupanya ini jadi pertanyaannya ya. Jadi diskusi belum ada, tapi pertanyaannya sudah duluan gitu. Ya ini nanti sebetulnya Pak Agus yang bahas ini nanti. Oh iya deh, oke Ya, Pak. jangan ditanyakan dulu. Iya nanti jadinya tidak surprise begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang kita mengerti. Baik, Pak. Siap. Oke, baik. Tidak apa-apa, Pak. Nanti kita bantu lagi. Ya. Oke, pertanyaannya John tadi ini agak sedikit membingungkan. Ya, dan ini pertanyaan yang sudah lama dari dulu selalu dipertanyakan kalau kita membahas masalah seperti ini. Jadi sebetulnya dalam proses akhir zaman kita harus mendapatkan patokan atau pegangan dari pengajaran yang tidak boleh kita bimbang. Ya, kita harus bisa menempatkan posisi iman orang percaya dan sekaligus definisi iman yang membawa kita kepada kekekalan itu harus kita maknai bagaimana. Nah, yang kedua adalah karena iman itu seringkali disandingkan dengan perbuatan sekalipun itu esensinya berbeda. Seringkali perbuatan itu juga diturut andilkan di dalam proses keselamatan. Dan ini akan jadi sedikit pengajaran yang benar itu bergeser karena adanya andil perbuatan yang tadi itu. Nah, itu pertanyaannya John memang agak sedikit membingungkan dan itu merupakan menurut saya sih, saya dosen apologet, itu merupakan salah satu apologetika dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan eskatologi, di mana pertanyaan itu juga cukup penting karena bukan saja para teolog yang seringkali membahas dan mengupas tentang itu, tetapi jemaat pun juga sekarang ini agak sedikit bingung gitu. Nah, kalau saya mau tarik kembali persoalan John ini juga akan menjadi persoalan yang pembahasannya itu mesti harus dari awal lagi, karena ini merupakan pemahaman dan pengertian dari iman serta perbuatan yang mengacu kepada masa eskatologi. Gitu. Nah, sekarang sebetulnya saya malah berpegang kepada apa yang dikatakan Pak Agus tadi, Pak Agus Hirtandi. Ya, beliau mengatakan bahwa sebetulnya
bicara soal eskatologi ini adalah bertitik tolak dari pengalaman iman. Ya, pengalaman iman, di mana pengalaman iman ini akan menjadi sebuah doktrin pengajaran eskatologi yang nantinya tidak membingungkan kita kalau kita memegang secara benar. Ya, oke, sekali lagi supaya yang lain tidak jadi bingung, John boleh diutarakan lagi pertanyaan awalnya, John, supaya kita bisa bertitik tolak dari pertanyaan itu. Silakan. Ya, ini mengenai kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya. Iya, Ya. jadi orang percaya yang seperti apakah yang dibangkitkan nanti? Apakah orang percaya memang imannya itu benar dalam Tuhan? Atau orang percaya dalam tanda kutip percaya dengan mulutnya? Dan bagaimana orang yang percaya dengan mulutnya ini istilahnya, kan ada dua jenis orang percaya, Pak. Orang percaya yang beriman, dia meresponi iman. Dan orang yang percaya, istilahnya dia percaya saja. Tapi imannya dia menyangkali imannya, tetap menyangkali imannya. Yang seperti ini dibangkitkan atau tidak? Dalam pelajaran apologet, kita harus belajar mengenai seringkali membuat kita bingung. Tadi di awal John katakan, dalam kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati itu dalam masa eskatologi itu adalah disebut kebangkitan orang-orang kudus. Betul begitu ya? Kebangkitan orang-orang kudus. Nah, sekarang kriteria kebangkitan orang-orang kudus itu harus diesensikan dengan sebetulnya seperti itu arahnya. Nah, kalau kembali John mementahkan kembali mengenai iman yang tidak benar, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebangkitan orang kudus. Nah, bagaimana orang-orang percaya itu beriman dengan mulutnya tetapi hatinya tidak? Nah, itu sudah tidak beriman sebetulnya. Tetapi karena ini adalah pilihan apologet untuk kita mengkanter kebenaran yang benar, akhirnya kita mencoba untuk mementahkan kembali. Nah, sebetulnya kebangkitan orang kudus itu yang punya otoritas adalah Tuhan. Ya, otoritasnya Tuhan. Jadi ketika otoritasnya Tuhan, ya mari kita mengacu kepada kebenaran apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, seperti itu misalnya. Ini cara berpikir kita, ya. Memang secara otomatis saya tidak tahu persis. Kalau ada orang-orang beriman yang dibangkitkan pada hari kebangkitan, ternyata orang yang beriman itu adalah orang palsu, berarti esensi kebangkitan itu berarti palsu juga. Karena ada kesalahan dalam hal Tuhan itu membangkitkan orang kudus. Nah, itu cara berpikir saya atau cara saya menjawab. Nah, nanti persoalan kualitas iman yang benar, nah itu yang mestinya harus kita pelajari di dalam konteks kebenaran firman. Nah, tadi kalau Pak Agus Pranajaya memberikan esensi iman itu dari kacamatanya Paulus, ya itu salah satu esensi tentang kebenaran iman yang diajarkan. Dan memang Paulus juga banyak mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang saya untuk menjawab pertanyaannya John ini secara detail, ya mesti harus kita mengacu kepada kebenaran firman.
Misalnya contohnya begini, saya perjelas saja. Kalau dalam suasana kebangkitan orang-orang percaya nanti, ternyata ada orang yang tidak percaya. Itu bagaimana kira-kira? Yang salah memilih kebangkitan orang percaya. Orang yang tidak percaya dibangkitkan, atau orang yang setengah-setengah imannya. Imannya cuma di mulut saja begitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya kan kita, ya sorry ya Chris ya, tunggu dulu bro. Ya, jadi begini toh Pak. Ya, yang saya agak bingung begini di jemaat di Wahyu 3 itu kan ada 7 jemaat yang Tuhan Yesus tegur dan beberapa yang Yesus puji. Salah satunya yang dia paling tegur dan Tuhan paling marah itu jemaat Laodikia. Nah, sekarang saya berpikir, apakah Tuhan melihat itu semua ketika Tuhan memandang dan menghakimi orang-orang di jemaat Laodikia tersebut? Apakah itu keputusan final dan memang iman mereka tersebut sehingga mereka tidak dibangkitkan begitu? Jadi saya berpikir, jangan-jangan yang orang percaya tapi suam-suam kuku di tengah jalan seperti itu, dia tidak dibangkitkan. Istrinya bukan mengacu kepada kehilangan keselamatan, saya percaya sekali tetap selamat. Bukan mengacu ke situ, tapi memang ada indikasi bahwa orang tersebut percaya tapi menyangkali imannya. Jadi seperti dia percaya tapi dia percayanya lain begitu loh. Seperti orang Yahudi kan waktu Paulus berdebat sama di Kisah Para Rasul itu, dia berdebat mengenai iman yang mereka memiliki. Ada yang bilang harus melakukan sebagian hukum Taurat kalau percaya Yesus. Padahal Paulus bilang tidak. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, orang-orang yang modelnya seperti ini apakah mereka dibangkitkan atau tidak gitu loh. Itu yang menyangkali imannya yang benar-benar gitu sama Yesus. Terima kasih Pak. Oke, Chris, bagaimana? Ada tanggapan? Iya Pak, hampir-hampir sama sih Pak sama teman-teman tadi. Dan kalau saya nanggepin dari materinya Pak Agus Hertandi ini, ada unsur keselamatan itu memang predestinasi, jadi pemilihan dari Tuhan, pemilihan dari Elohim. Jadi kalau saya lihat Elohim di dalam anugerahnya itu tidak suka merijek orang karena perbuatan. Nah, misalnya kita ambil contoh Petrus. Petrus itu murid Tuhan yang bilang aku siap mati. Tapi waktu Yesus disalibkan, Yesus dibawa ke pengadilan, dia dicambuki, ditanya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Setelah dari situ, setelah Yesus mati dikuburkan, dia bukan ingat kata Yesus jadilah penjala manusia, tapi dia kembali menjala ikan. Itu jadi kayak imannya Petrus kemana gitu, kenapa perbuatannya seperti itu. Tetapi dari itu pun Yesus nggak nge-reject Petrus, nggak menolak Petrus. Dia datang sama Petrus, dia tanya, Petrus apakah kamu mengasihi aku, sampai 3 kali. Kemudian dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dipakai Tuhan luar biasa, sampai endingnya Petrus martir. Nah, jadi memang saya setuju juga kata Pak Agus tadi, yang menjadi judgement gitu, yang menjadi apa ya, yang menjadi hakim dari iman dan perbuatan kita itu Tuhan lah yang mungkin yang lebih tahu gitu. Nah, jadi saya juga menurut saya ya keselamatan, kenapa sampai terjadi itu sama Petrus, karena Petrus dipilih Tuhan karena anugerah. Karena kalau menurut karena kriteria Petrus nggak lebih oke gitu, karena ya Petrus sudah menyangkal dia, Petrus kembali ke masa lalunya. Tapi dari itu semua Tuhan tetap mengasihi Petrus dengan anugerahnya itu. Dari situ anugerah itu mulai hidup di kehidupan Petrus dan dia menjadi orang yang luar biasa. Itu kalau dari sudut pandang saya, Pak. Iya. Oke, ada yang lain? Silakan. Mohon maaf Pak, ada kalau bisa sedikit lagi Pak. Boleh, John? Ya, daripada nanti hilang ini di memori saya, jadi saya ungkapkan saja sedikit. Iya. Saya teringat Pak, bahwa konsep predestinasi itu bukanlah
Tuhan istilahnya, saya rasa Tuhan itu bukan pribadi yang memaksakan kehendaknya kepada seluruh ciptaannya. Karena kalau dia punya sifat yang seperti itu, di manakah keadilannya terhadap kehendak yang dimiliki jiwa manusia? Ya kan? Jadi untuk seseorang bisa diselamatkan ini, untuk dia percaya Yesus dan dibangkitkan, dia butuh respon. Di situ kan Tuhan juga dijuluki sebagai Elohim, pencipta yang maha adil. Kalau misalnya dalam konsep predestinasi Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada seluruh ciptaannya, berarti konsep kemahaadilannya itu dipertanyakan. Seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa konsepnya yang benar adalah seperti ini. Tuhan, dia adalah pribadi yang Bapa Yahweh adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu dari start akhir sampai start awal dan sampai akhir dari segala sesuatu. Dan dia tahu dari kisah hidup seseorang dan kisah keselamatan dari kejatuhan dosa sampai nanti wahyu nanti, siapa saja yang selamat, siapa saja yang menerima dia. Tapi dia tidak memaksakan kehendak itu, tapi dia butuh kerjasama dengan manusia, butuh kerjasama dan respon. Dia menghormati keputusan setiap ciptaannya. Dan bagaimana tahunya? Mungkin benar apa yang dikatakan tadi Pastor Agus, dia menilai hati. Karena hanya yang bisa menilai seseorang itu Tuhan dari hatinya. Kalau mungkin Petrus dia menolak Tuhan Yesus sampai 3 kali, mungkin dari perbuatannya benar, dia seperti menyangkal Yesus, tapi hatinya tidak. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, Pak. Mohon Pak tambahannya. Pak Yesus. Ya, saya menangkap apa yang kamu bicarakan, hanya saja terputus-putus, ya. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya saya setuju bahwa penilaian predestinasi Tuhan atas manusia itu memang tidak setengah-setengah, dan Tuhan itu kan mengerti tentang isi hati kita itu tidak hanya dalam konteks kegagalan kita saja. Nah, justru yang saya mau berikan kepada kita semua bahwa perjalanan hidup kita itu kan seutuhnya itu hanya penilaian Tuhan. Ya, Tuhan tidak menilai kegagalan satu titik saja lalu itu dijadikan kegagalan pemilihan tadi itu. Tidak. Jadi kadangkala manusia itu dalam perjalanan hidup, kita itu naik dan turun. Naik itu artinya kita ada di dalam posisi standar rohani yang tinggi. Ketika kita turun, kita jatuh di dalam dosa karena keinginan daging yang mungkin bisa kita sengaja dan mungkin tidak kita sengaja. Tetapi ketika kita turun itu, dalam kondisi turun seperti itu, bukan berarti itu sudah dinyatakan gagal oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, makanya antara Chris dengan John tadi, ini sebetulnya perjalanan yang seiring dari proses keselamatan, yang mana keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu memang tidak dinilai oleh manusia, tetapi semata-mata hanya Tuhan yang melihat kita gitu. Ya, nah sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya akan membawa kita kepada satu masa akhir zaman. Ya, akhir zaman. Ya, ini tadi belum begitu mendetail tentang akhir zaman itu, apakah peristiwa-peristiwa yang kita hadapi pada masa akhir dari zaman kita ini, atau akhir zaman itu membicarakan
mengenai kondisi dan keadaan yang belum berakhir zamannya. Nah, ini nanti kalau dibalik dengan zaman akhir itu bagaimana? Nah, ini nanti Pak Agus Pranajaya yang akan menjadi mentornya kita gitu. Nah, ini yang saya mau tanya kepada Pak Agus Hertandi dengan Indri. Akhir zaman itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman, atau akhir zaman itu merupakan final yang terakhir dari semua peristiwa yang ada. Nah, ini yang harus dimengerti dulu. Nah, kira-kira bagaimana kelompok ini untuk menjawab? Apakah akhir zaman, sekali lagi, apakah akhir zaman itu menggambarkan sebuah peristiwa atau tanda-tanda yang tidak terjadi pada akhir zaman, tetapi itu menandakan akhir zaman? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah akhir zaman itu adalah sebuah peristiwa atau tanda-tanda yang akan mengakhiri akhir zaman itu sendiri? Nah, kira-kira bagaimana? Saya yang jawab, Pak, atau Ya. gantian lagi, Indri lagi? Boleh, Pak Agus tadi boleh, Indri boleh, yang lain juga boleh, tidak apa-apa. Kita sharing saja. Gitu, Pak, ya. Iya, boleh, silakan. Yang kedua tadi kan, kalau akhir zaman itu yang Bapak tanyakan, maksudnya apakah setelah itu masih ada atau tidak, gitu, Pak, ya? Iya, itu yang kedua, ya. Ya, yang kedua. Saya jawab yang kedua dulu, Pak, ya. Kalau menurut saya, akhir zaman itu, setelah itu sudah nggak ada, Pak. Karena itu namanya akhir. Akhir itu berarti yang terakhir. Yang terakhir, kalau pertengahan zaman, berarti setelah itu masih ada. Nah, tetapi kalau akhir zaman, selesai zaman itu sudah selesai. Iya. Kalau mungkin ada zaman yang baru lagi, misalnya kalau sekarang kan zamannya anak milenial. Nah, akhir dari zaman anak milenial masuk lagi zaman ini, gitu. Nah, akhir zaman di mana manusia itu dibangkitkan, menurut saya itu sudah selesai. Tidak ada lagi zaman setelah itu. Manusia dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa Yahweh. Jadi setelah itu tidak ada lagi zaman. Setelah itu tidak ada lagi zaman. Itu adalah akhir di mana dari semuanya itu sudah melewati masa 1000 tahun damai, itu sudah melewati masa kesukaran. Jadi itu adalah hari yang terakhir. Karena kalau menurut saya, di antara itu ada masa-masa di mana masa yang harus dilewati. Jadi ini pemahaman saya, Pak, ya, nggak tahu benar atau tidak. Jadi misalnya saat ini kita memasuki zaman ini. Nah, nanti setelah zaman ini ada masa kesukaran. Setelah itu ada di mana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, zaman di mana 1000 tahun itu masa damai. Memimpin bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu akan ada lagi masa di mana terjadi masa-masa kesukaran. Nah, setelah itu jadi selesai, bumi sudah tidak ada lagi, bukan seperti bumi baru lagi atau apa gitu. Menurut saya itu sudah tidak lagi, Pak. Kita dibangkitkan, yang sudah mati dibangkitkan, yang belum mati terangkat semua, rapture, kita akan duduk sama-sama di surga menyembah yang percaya kepada Yesus. Gitu. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Iya. Jadi nggak ada. Akhir zaman itu akhir dari segala-galanya. Sudah nggak ada lagi. Oke, itu tadi jawab yang kedua ya, Pak, ya?
Atau yang Ya, pertama kalau sudah? yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama belum Pak, saya kurang jelas tadi dengar Oh Pak. iya. Putus. Yang pertama itu adalah apakah bicara soal akhir zaman itu memberikan tanda-tanda, ataukah begini, apakah akhir zaman itu mengacu kepada tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi itu belum final tiba saatnya. Jadi ada tanda-tanda, ada peristiwa-peristiwa, tetapi waktu akhir zaman itu belum berakhir gitu. Setuju Pak. Tanda akhir zaman itu ada, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu bukan akhir zaman. Kalau menurut saya Pak, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu bukan itu untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia setelah Tuhan Yesus datang ke bumi kali yang kedua, menyelamatkan manusia. Setelah itu, kalau menurut saya sih, masa 1000 tahun damai. Jadi, Tuhan Yesus datang itu dengan tanda-tanda itu bukan akhir dari segalanya, bukan akhir zaman. Itu kalau menurut saya sih, Pak. Iya. Oke, yang lain bisa memberikan masukan atau bisa menambahkan atau juga bisa bertanya. Pak, mungkin Ya. saya mau nanya ya. Kalau mendengar dari penjelasannya Pak Agus Hertandi, saya jadi muncul satu pertanyaan. Oke, bicara soal akhir zaman tadi ya Pak. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan zaman yang mana Pak? Kalau kita misalkan sejarah umum ada zaman prasejarah, ada yang begitu ya Pak. Terus kalau misalkan dalam arsitektur pun ada modern, postmodern dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau mungkin yang perlu dicermati mungkin ya menjadi pertanyaan adalah akhir zaman dari yang mana? Kalau kita boleh menjurus lagi lebih meruncing. Nah, ada tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus Pranajaya. Nah, bedanya dengan zaman akhir tuh apa? Ya. Nah, itu akan menuju ke sana. Kalau saya merasa tuh runtutannya kan seperti itu. Akhirnya ketika bicara tentang akhir zaman, nah akhir dari zaman yang mana dulu ini? Gitu loh. Akhir dari zaman mungkin sekarang kita eranya adalah era milenial. Nah, kapan berakhirnya era milenial? Mungkinkah akhir zaman ini berkaitan dengan akhir zaman milenial kah? Atau zaman yang lain lagi? Seperti itu mungkin ya, Pak? Iya. Ini boleh saya jawab, Pak? Ya, boleh, Bu. Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau mengacu pada Ibrani 1 ayat 1-3, itu zaman ada 3, Pak. Yang pertama itu zaman Bapa, kemudian zamannya Musa, dan yang terakhir zamannya Kristus. Nah, sekarang ini kita berada di zamannya Kristus. Pada saat zamannya Bapa, itu kita berada dalam masa anugerah. Nah, ketika masuk zaman Musa, kita berada di bawah hukum Taurat. Nah, saat ini kita berada di zaman Kristus. Zaman Kristus adalah anugerah. Jadi menurut saya akhir zaman adalah akhir zaman dari Kristus. Gitu. Karena kita sekarang berada di zamannya Kristus. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya, saya setuju, Pak. Sebetulnya saya salah ini. Ini mestinya harus hari ini 2 kelompok ya, bahas akhir zaman dan zaman akhir supaya seru. Ini masalahnya nanti Pak Agus Pranajaya akan memberikan feedback dari Pak Agus Hertandi ini nanti. Jadi, oh rupanya ini ya, berarti zaman akhir nanti baliknya dari ini gitu. Nah, pasti begitu jadi sebetulnya ya. Jadi ya tidak. Oke, begitu Ibu Susan. Ya, jadi yang dimaksud dengan akhir zaman itu Pak Agus Hertandi tadi bilang bahwa akhir zaman itu akhir daripada masa zaman anugerah. Nah, itu gitu jelas. Ya, jadi
Nah, kalau berbicara mengenai akhir zaman yang berbicara soal berakhirnya zaman anugerah, berarti memang selesai itu sudah tidak ada lagi. Nah, makanya tadi saya mencoba untuk membuka pikiran kita semua bahwa akhir zaman dengan tanda-tanda akhir zaman itu masih ada zaman lagi berikutnya atau memang final sudah berhenti. Nah, ini saya jadikan diskusi awal karena ini juga menjadi rancu. Ya, karena ada beberapa pertanyaan dari pakar teolog akhir zaman itu juga sedikit menyimpang ke sana dan menyimpang ke sini sehingga agak sedikit membingungkan gitu ya. Apalagi kalau kita mencari pertanyaan-pertanyaan apologet seputar akhir zaman. Ya, salah satunya tadi adalah pertanyaannya John tadi itu menurut saya itu adalah pertanyaan apologet. Ya, bagaimana orang Kristen sudah punya iman yang hebat, dibangkitkan dan itu menjadi orang-orang kudus, tetapi nantinya itu ada pilihan bagaimana dengan orang Kristen yang cuma di mulut imannya. Nah, begitu. Padahal itu sebetulnya kalau memang sudah dibangkitkan, kriteria dari iman yang abal-abal itu sudah tidak ada lagi karena yang membangkitkan itu yang punya hak otoritasnya adalah Tuhan sendiri. Sehingga jujur saja, kalau kita sudah dibangkitkan orang lain mau bilang apa ya terserah. Ya misalnya begini, saya dibangkitkan Tuhan. Ternyata Ibu Susan protes. Kok Pak Andreas dibangkitkan? Pak Andreas kok hidupnya tidak benar kok dibangkitkan? Loh ya yang protesnya jangan sama saya, protesnya sama yang di atas kan begitu. Nah itu gambaran saja bahwa seringkali predestinasi pun juga nanti mengarah ke sana. Begitu ya. Ya oke, baik. Ini awal perkuliahan kita. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau tidak kita masuk di materi. Mohon maaf Pak. Oke. Tanya, Pak. Boleh silakan Pak. John dulu. Iya, Pester tadi Ibrani mana Pester tadi yang 3 zaman itu mau saya tandai dulu itu jadi bahan juga. Gimana Pester? Ibrani mana tadi Pester? Yang 3 zaman Bapa Musa dan Kristus. Pester. Ya John. Iya, tadi Ibrani di mana itu ya Pester ya? Tadi 3 zaman itu. Kalau nggak salah John ya, saya lihat dulu ya, Ibrani 1. Ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara Elohim berulang kali berbicara kepada para leluhur antara para nabi. Maka pada zaman akhir dia berbicara kepada kita melalui putranya, dia telah tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu. Melalui dialah Elohim menciptakan dia cahaya kemuliaan Elohim dan gambar serupa dari pribadi yang menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan mulia tempat yang maha tinggi. Iya, terima kasih Pastor. Apa tadi yang saya mau tanya Bapak ya, saya lupa karena terpotong dengan John tadi. Aduh. Minta maaf Pastor, sorry Pastor. Ya. Oh iya gini Pak. Ya. Saya boleh Bu. Duluan. Ya. Jadi Pak, yang saya bingung ini kan dibangkitkan pada akhir zaman. Iya. Apa hanya orang-orang yang maksudnya yang masuk surga yang dibangkitkan ataupun orang-orang yang masuk neraka? Kalau orang percaya jelas dibangkitkan. Tetapi apakah
orang-orang yang misalnya tempatnya di neraka itu tidak dibangkitkan juga, Pak? Atau semuanya dibangkitkan, orang percaya masuk ke surga, yang tidak percaya itu masuk ke neraka? Iya, ini saya pernah saya pernah mendengar pengajaran seperti ini. Ini persoalan benar atau tidak benar. Katanya orang yang sudah masuk neraka itu diberi kesempatan lagi. Diberi kesempatan lagi untuk hidup benar. Nah, lalu kesempatan yang terakhir itu tidak dipakai. Nah, di situ mulai yang tidak pakai kesempatan terakhir dikembalikan ke neraka. Lalu yang punya kesempatan dari neraka jadi baik, diangkat lagi ke surga. Ini jadi bingung saya. Kok skenarionya jadi berubah gitu. Ya, lalu ini menjadi pengajaran. Saya pernah dengar itu. Gitu. Nah, sehingga wah, ini kalau begitu pengajaran eskatologi pling-plan ini. Kalau sudah masuk neraka, masa diambil lagi baru diberi kesempatan lagi gitu. Nah, itu malah jadi bingung gitu kan. Nah, tetapi kita mesti harus pastikan bahwa kalau orang yang sudah masuk neraka, begitu pintu neraka itu dibuka dan masuk, saya kira itu sudah suasana kekekalan di sana sudah ada dan tidak mungkin kembali lagi. Ya, memang kita tidak bisa bicara omong kosong kalau kita tidak pakai ayat-ayat. Ya, ini masalahnya, Pak. Jadi memang pertanyaan ini dijawab harus didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dan jujur saja dalam ranah pembelajaran eskatologi ini kita tidak boleh omong kosong dan cerita kosong. Mestinya harus kita banyak sekali pakai ayat-ayat firman Tuhan. Hanya jujur saja, saya mengakui saya itu sering lupa. Ya, misalnya kemarin saya persiapan ayat-ayat, kalau saya tidak catat baik, itu kadang-kala lupa di mana letaknya gitu. Dan ini pertanyaan yang bagus karena seringkali kita dengar seperti itu. Nah, saya tidak tahu, mungkin mahasiswa yang lain ada pernah mendengar cerita yang modelnya seperti pertanyaannya Pak Agus Hirtandi tadi itu. Jadi kesempatan yang keberapa? Nah, tetapi kalau bicara soal kedatangan Kristus yang ketiga, itu memang ada dijelaskan di dalam apa itu ya? Pos apa itu ya? Kemarin John sebutkan apa itu, John? Waktu minggu lalu itu? Pos tribulasi ya, mid tribulasi. Mid tribulasi. Mid tribulasi, post tribulasi, pramurka, dan tidak ada tribulasi. Nah, itu ada disebutkan dalam pandangan doktrin apa itu ya? Siapa itu ya namanya? Paham dispensasional itu kalau tidak salah ya. Ya, dispensasi. Ya, dispensasi. Jadi paham dispensasional itu dia mempercayai kedatangan Kristus yang kedua kali itu ada dua. Nah, kalau itu jelas. Karena paham-paham itu dia menganalisa ajarannya itu dengan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, tetapi kalau yang di neraka ini ditarik ulang ke atas itu, nah ini yang belum ada ini ayatnya. Saya tidak tahu kalau memang ada dan mahasiswa punya ayat itu, tolong juga kita sharekan supaya kita sama-sama dapat pengajaran yang baru gitu. Ya, jadi orang yang masuk neraka lalu naik kembali, dibukakan pintu nerakanya, keluar lagi, lalu diberi kesempatan kembali untuk hidup benar. Nah, itu cara berpikir saya. Kalau orang di neraka sudah mengalami kesusahan yang hebat, dia sudah merasakan betul, lalu diberi kesempatan lagi, apalagi kalau di gereja itu dibuka pintunya lagi, wah dia masuk ke gereja semua itu. Semua yang dosa-dosa, semua yang di neraka, semua masuk gereja. Akhirnya bertobat. Kemungkinan seperti itu gambarannya. Tetapi itu saya belum menemukan ayatnya.
Ya, jadi tolong kalau memang ada ayatnya ya bisa dijadikan ini ya. Saya kira seperti itu Pak Agus ya. Jadi memang belum ada. Memang saya pernah dengar ajaran itu ya. Pernah. Kalau bagaimana John? Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Jadi saya pernah dengar juga ini Pak, masa bukan apa itu namanya masa pendisiplinannya. Ada yang bilang begitu. Jadi nanti kan Yesus waktu dia datang kedua kali dia mengangkat, ada tuh perumpamaan mengenai ada orang Yesus datang seperti pencuri. Jadi ada perumpamaan 10 gadis, 5 yang bersiap-siap, yang 5 tidak. Nah, seperti itu. Tapi mereka golongan orang percaya. Orang percaya dan orang percaya yang istilahnya kualitasnya baik dan yang buruk. Nah, 5 diangkat, yang 5 tidak. Itu kan dia yang 5 masuk dalam pesta, yang 5 tertinggal di luar. Nah, ada lagi pandangan seperti ini bahwa nanti ada orang yang istilahnya yang kualitasnya tidak baik ini, dia masuk masa pendisiplinan. Nah, di situ apakah pendisiplinan ini itu apa yang saya dapatkan ya? Itu jadi pertanyaan juga Pak. Kalau nanti dari perumpamaan 10 gadis itu yang 5 gadis minta 5 gadis bodoh itu, yang 5 yang enggak masuk ke pesta itu, yang tidak terangkat itu, apa yang dibikin begitu? Dia masuk ke mana? Itu yang saya pikir gitu. Nah, itu dia. Jangan-jangan pertanyaanmu tadi mengenai pengangkatan orang-orang kudus, lalu kamu sedikit kamu turunkan maknanya, lalu akhirnya seperti itu. Nah, 10 gadis ini sebetulnya katakanlah 10 orang Kristen, orang percaya. Hanya saja indikasi kesiapan tentang minyak dikategorikan sebagai orang yang terangkat. Sementara orang percaya yang tidak siap minyak, ini dikategorikan yang cuma di mulut saja. Tadi barangkali seperti itu pertanyaanmu, John. Iya Pak. Jadi. Nah, lalu akhirnya mengarahnya ke apa ya istilahnya? Agak sedikit apa ya? Enggak saya sengaja Pak, yang kebetulan ya, enggak saya rencanakan, bukan saya ketika saya cuma berdamai. cuma saya ini yang dengar apa yang Bapak bicarakan itu, yang orang neraka itu ada pandangannya bilang mereka ini masuk masa pendisiplinan. Saya enggak tahu benar atau enggak, saya tanya ayatnya enggak dikasih Pak. Nah, sekarang ini yang pengajaran pendisiplinan itu bagaimana? Sebetulnya pengajaran pendisiplinan itu sudah diawali oleh pengajaran gereja. Dan itu arahnya pengajaran pendisiplinan itu mengarahkan kepada bagaimana orang-orang yang memang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, hidupnya itu disadarkan oleh firman Tuhan, sehingga kedagingan itu tidak menonjol di sana, dan itu sudah disadarkan memang dari awal. Nah, hanya saja kalau konsep itu dipakai lagi ke belakang dalam masa eskatologi, bukan waktunya lagi masa-masa eskatologi itu masa-masa penyadaran. Sebetulnya sudah kelewat kesadaran itu sebetulnya kan. Gitu. Tapi ya karena ini pengajaran yang sudah di depan ditarik lagi ke belakang, lalu dikombinasikan dengan apa seperti itu, ya akhirnya itu akan jadi polemik yang baru, persoalan yang baru tentang doktrin gitu. Nah, kalau ada gereja lagi yang mempersoalkan itu, ya sebetulnya masa akhir zaman itu sudah masa pertanggungjawaban lagi, bukan pendisiplinan lagi. Gitu ya. Tetapi kan karena ayat-ayat 10 gadis itu kan masih ada dan itu belum hilang, sehingga nanti ditariknya atau dihermeneutikan, ditafsirkannya ke arah sana lagi gitu. Ya, memang ini agak sedikit rumit ya, karena ayat-ayatnya firman Tuhannya tidak ada. Oke, kira-kira begitu, dan memang ini belum terselesaikan. Pertanyaan-pertanyaan ini masih ngambang. Ini sampai kita tidur, nanti kita akan jawab di tidur kita masing-masing. Karena masih bingung, ya. Iya, Pak. Oke, ya, Bu. Terkait tadi yang barusan itu 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kalau yang saya dapatkan dulu ya Pak ya, pemahaman saya.
katakan dulu bahwa 5 gadis yang tertinggal adalah memang menggambarkan bahwa orang-orang percaya yang memang tertinggal, Pak, memang tidak diangkat, yaitu karena perbuatannya yang tadi mungkin dengan kualitas imannya yang kurang, seperti itu ya, Pak. Nah, itu diajarkan mungkin dengan pendisiplinan, dengan kata-kata pendisiplinan itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Kamu akan menjalani ini tadi 7 tahun masa Jacob Trouble itu adalah kamu diuji di situ, didisiplinkan supaya kamu kembali. Nah, ketika nantinya tidak bisa mengikuti, tidak lolos dalam pendisiplinan itu, akhirnya ya udah kamu masuk neraka seperti itu. Itu yang saya tahu sih, Pak. Kalau yang lain-lain tadi saya juga jadi bingung. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Aku setuju. Aku setuju. Ini ada ayatnya, Pak. Pak Andres, ini ada, ini loh ada ayatnya loh. Ini adalah yang saya pernah baca itu di Wahyu di Tesalonika, ada itu ayatnya. Cuma saya lupa begitu loh. Kalau masa pendisiplinan begitu orang yang tidak percaya itu kayaknya ada yang tertinggal, itu memang ada. Tapi yang lucunya yang Pak Andres bilang tadi itu, yang orang yang sudah mati masuk ke neraka itu, masuk ke masa pendisiplinan kan mustahil. Iya. Gimana jalannya begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Saya bisa menanggapi mengenai orang yang tidak percaya ini, Pak. Iya, boleh, Pak. Silakan. Ya, mungkin kita bisa lihat dalam Yohanes 12 ayat 47. Ini versi GP, Pak ya. Iya. Saya bacakan, Pak ya. Iya. Dan jika seseorang mendengarkan firman-Ku tetapi tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, sebab Aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Ayat ke-48, siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ada yang akan menghakiminya. Firman yang telah Kuucapkan, ia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau menurut saya, kualitas iman apapun itu dia tetap dibangkitkan. Karena pada akhir zaman Yesus datang bukan untuk penghakiman, melainkan untuk menyelamatkan. Karena ayat 47 bilang, Pak, dan jika seseorang mendengarkan firman-Ku tetapi tidak percaya, kalau menurut saya ini iman sih, Pak, karena dia sudah mendengarkan dan dia tidak percaya, berarti imannya yang seperti John bilang. Apakah suam-suam kuku imannya atau bagaimana, saya kurang tahu. Terus, Aku tidak menghakiminya. Yesus tidak menghakiminya, sebab Aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ada yang akan menghakiminya. Berarti yang tidak percaya imannya yang suam-suam kuku karena tidak menerima firman-Nya, itu ada yang menghakiminya. Mungkin seperti itu, Pak. Atau gimana, Pak? Iya. Nah, sekarang siapa yang menghakiminya itu, Pak? Ini ada, Pak. Firman yang telah Kuucapkan, ia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Nah, oke. Ini kalau ditafsir ayat ini kayak benang ruwet. Tafsirannya ayat ini kayak benang ruwet. Jadi Yesus datang bukan menghakimi. Karena kedatangannya Dia itu tujuannya untuk menyelamatkan. Tetapi bagaimana dengan orang yang memiliki iman yang suam-suam kuku? Firman-Ku yang menghakiminya. Kan begitu ya, Pak ya? Iya, Pak, iya. Firman-Ku yang menghakiminya. Nah, sebetulnya kata firman-Ku yang menghakiminya itu berbicara soal apa? Ya. Ayo, siapa? Firman-Ku yang menghakiminya. Itu bicara soal siapa? Yesus, Pak. Ya. Yesus. Dia Yesus. Hakim. Abner Saugar, Yesus.
Nah, kalau Yesus itu tidak menghakimi, mengapa di awal dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan? Pak. Iya. Iki harus paham soal Trinitas ini loh. Iki loh, ini pertanyaan ini ayat ini loh mengenai identitas loh. Yesus Yesus pernah bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya. Lah, yang Yesus kutip ini perkataannya sopo. Perkataannya Bapa. Kalau misalnya Yesus dan Bapa adalah satu, berarti ini Bapa yang berfirman toh. Kalau misalnya lihat ayat ini terus masuk ke Wahyu, ya Yesus yang menghakimi di pengadilan tata bukti besar. Ya berarti memang istilahnya ya masuk penghakiman, Pak. Orang nggak percaya. Gitu, Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya boleh. Tetapi dibangkitkan kan John? Berarti orang yang imannya som-som kuku atau tidak tetap dibangkitkan atau tidak, John? Oh iya, iya, tapi kalau yang saya pelajari begini, aku nantilah ada kebangkitan itu di Wahyu. Tanya Pak Andreas, Pak. Kebangkitan itu ada dua ya Pak di situ, Pak ya. Yang pertama kan kebangkitan dan pengangkatan orang percaya. Lalu yang kedua itu adalah kebangkitan orang mati yang tidak percaya. Dan di situ tujuan mereka itu adalah bukan untuk menjalani hidup senang di bumi, tapi untuk mengalami penghakiman. Pengadilan tahta putih besar baru masuk penghakiman. Nah, ada juga yang pengajaran begini, Pak. Di pengadilan tahta putih besar, ada yang bilang begini, itulah yang dibilang diberikan kesempatan itu untuk hidup itu. Dia bikin gap antara pengadilan dan penghakiman. Di situ dibikin gap sama mereka gitu loh. Kalau saya cuma pernah saya nonton di YouTube itu dia ngajarin dispensasi kayak begitu. Nah, itulah mungkin Pak. Kalau nanti ininya mungkin jelas, nanti mungkin saya bagikan ayatnya atau videonya, Pak. Makasih. Ya, kalau paham dispensasi memang seperti itu. Ya, dia mempercayai adanya kedatangan Kristus yang kedua dengan memakai dua periode. Itu dispensasi. Ya, memakai dua periode dan itu ada ayatnya. Ya, bahkan dari pertanyaan pertama, kuliah pertama kita, waktu Pak Agus bertanya, rapture itu, pengangkatan itu setelah kedatangan yang kedua kali atau sebelum? Nah, itu juga pernah saya jawab, ini ada dua pandangan. Mau pandangan yang ekstrim atau yang tidak ekstrim. Nah, mau pandangan doktrin YHS atau di luar YHS. Nah, semua Pak, semua. Nah, lalu John minta, Pak, kasih semua saja Pak supaya nanti bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau semua saya bisa mengajarkan kedatangan rapture, pengangkatan itu sebelum dan sesudah dari dua pandangan yang berbeda. Nah, lalu pertanyaan saya dalam hati adalah, apa malah tambah tidak membingungkan nanti? Mahasiswa diajar banyak teori-teori eskatologi, lalu dia bingung tentang teori eskatologi. Nah, malah tambah bingung, akhirnya nanti semua lari menyalahkan dosennya. Kenapa dosennya kok malah bingung begini, ngajarkannya kok tidak satu saja yang diajarkan, malah banyak teori. Nah, padahal permintaan teori dari mahasiswa. Nah, jujur saja saya katakan, saya selama ini mengajar hermeneutik. Ada satu pertanyaan dari mahasiswa, adik kelasmu kalau tidak salah, atau mungkin barangkali kelas ini kah, yang keluar dari STT gara-gara tidak puas dengan adanya tafsir menafsir mengenai baptisan.
kan pertanyaan menjebak itu. Kalau mau tahu baptisan yang benar, ya baptisannya Yesus gitu kan. Sudah diajar begitu, kalau begitu Pak, di luar baptisannya Yesus tidak ada mie keselamatan Pak. Nah, jadi agama-agama lain yang dibaptis pakai percik-percik itu tidak selamat. Nah, gitu. Lalu saya jawab lagi kebenaran mereka di situ. Akhirnya dia keluar gara-gara baptisan. Nah, itu kan jadi masalah. Ya, nah makanya ini saya juga bingung harus mengajarkan yang bagaimana, yang benar saja yang saya ajarkan. Ya, karena kalau menurut teori ini, pakar ini malah tambah bingung. Tambah bingung gitu. Nanti ada pengajaran lagi, orang masuk neraka diangkat lagi sama Tuhan, dimasukkan, diberi kesempatan lagi, ya nanti jadi kacau. Ayatnya juga di mana juga bingung. Gitu. Ya, jadi memang ini agak sedikit membingungkan. Ya, tetapi ya tidak apa-apa kalau untuk wacana. Untuk wacana itu adalah gambaran saja mengenai pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini, lalu kita tetap memakai doktrin YHS tentang pengajaran eskatologi. Ya, itu yang saya pegang, hanya saja nanti sedikit pengajaran-pengajaran lain yang sedikit menyimpang itu saya ajarkan, tetapi hanya untuk wacana pembelajaran kita bahwa kita mengerti ya yang mana yang benar, mana yang agak sedikit menyimpang. Oke, kira-kira begitu. Pak, mungkin ya. Oke, silakan Aldrin. Sedikit saja untuk jawab yang dari pertanyaannya Pak Hertandi tadi. Ya. Firman itu yang menghakimi. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 juga di situ kata bahwa firman itu adalah Elohim sendiri. Jadi yang menghakimi pasti adalah Elohim itu sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 6 ayat 36 itu berbicara mengenai Yesus datang pada akhir zaman itu sebagai hakim. Jadi yang akan menghakimi semuanya itu juga sendiri adalah dia Yesus Elohim itu sendiri. Jadi yang kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 pasal 3 ayat 1 sampai selesai itu berbicara mengenai anak-anak Elohim. Jadi ketika orang yang percaya imannya, dia hidup dengan dia merespon imannya itu sebagai anugerah Elohim yang mengangkat kita sebagai anak-anak, itu kita melakukan hal-hal yang suci, yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena di dalam dia tidak ada dosa. Jadi kalau dilihat secara pandangan, Elohim itu dia datang untuk yang kedua kalinya, akan dilihat oleh anak-anak yang diangkat menjadi anak-anak Elohim. Dia datang sebagai Bapa, tetapi orang-orang yang mungkin percaya saja tapi tidak meresponi imannya, tidak meresponi kepercayaannya, itu melihat dia datang sebagai hakim. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Iya. Oke. Ya, saya mau menanggapi juga, Pak. Oke, boleh, silakan. Lihat yang dipaparkan Pak Agus Hertandi tadi. Ya, kalau dilihat kan memang dari keempat Injil, Matius itu kan berbicara Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba, dan Lukas Yesus sebagai anak, sedangkan anak manusia, sedangkan Yohanes ini berbicara tentang keilahiannya Yesus. Nah, jadi ya benar kata Bang John tadi, ini berbicara tentang esensi Trinitas itu, Pak, kalau menurut saya. Dan ketika Yesus berkata, aku tidak menghakiminya sebab aku tidak datang untuk menghakimi dunia, itu relevan dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, Immanuel itu.
Jadi karena misinya Yesus menjadi manusia di bumi sebelum sebelum salib itu adalah menyelamatkan manusia melalui iman percaya, bukan untuk menghakimi. Jadi ini bukan merujuk ke akhir zaman, tetapi kedatangan Yesus sebagai juru selamat pada waktu di bumi itu. Waktu itu. Nah, jadi di sini dikatakan Yesus untuk menyelamatkan dunia, tetapi firman yang akan menghakimi itu kembali ke aslinya, bahwa dia itu waktu dia sudah naik ke surga, dia menjadi esensi sebagai firman Tuhan, seperti yang dikatakan Aldrin atau Bang John tadi, pada akhirnya dia yang akan menjadi hakim, seperti itu Pak. Tapi dia sudah bukan anak manusia yang dimaksud di Yohanes ini. Semoga bisa ditangkap Pak itu dari. Ya, oke, setuju sekali. Oke, betul. Ya, dari tafsirannya memang mengarah ke sana. Lalu esensi mengenai penghakiman juga jelas. Ya, oke. Ya. Ada yang lain lagi yang mau kita diskusikan karena ini sisa beberapa menit. Jam saya 4 menit. Berapa, John? 5 menit lagi ini, Pak. Iya. Ini saya mau buka materi saya, tetapi sayang ini kalau 5 menit, 4 menit kita belum bisa. Karena masih panjang lagi ya. Tidak apa-apa karena ini bicara soal istilah ya. Bicara soal istilah dan itu sudah jelas ya di dalam permulaan eskatologi bahwa istilah-istilah ini harus kita mengerti dulu. Setelah itu nanti baru kita akan masuk kepada materi dari perkuliahan kita. Sebetulnya masih banyak bahan-bahan eskatologi yang dibahas karena untuk perkuliahan semester ini saya tidak membahas mengenai peristiwa-peristiwa pada masa akhir. Misalnya nanti di sana ada tribulasi, lalu milenium, lalu antikris, lalu 66, lalu macam-macam dan sebagainya. Ya, lalu nanti di sana ada apa itu dalam kitab Wahyu itu ditulis di sana, yaitu mengenai adanya meterai 1, 2, 3 dan seterusnya, itu artinya apa di sana gitu. Nah, semester yang lalu kakak kelas kita itu sudah membahas materi itu. Nah, sehingga bahannya saya punya semua, ya. Kenapa disebut 666, peristiwa apa itu, artinya apa, macam-macam semua ada. Sudah dibahas dalam bentuk paper dan ini sementara ini kita hanya bahas masalah hal-hal yang lebih ringan. Ya, karena ini kelasnya terlalu besar sehingga untuk keaktifan secara maksimal saya tidak bisa untuk mengaktifkan semua karena ini kelasnya ada kelas besar ya, kelas 30 orang jadi cukup besar. Kalau yang kemarin kan hanya 14-15 orang sehingga cukup maksimal. Oke, begitu nanti materinya kita akan kembali kita lanjutkan lagi. Ya, ada pertanyaan lagi yang mau di-sharingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain? Oke, ini nanti minggu depan kelompok berikutnya itu dipandu oleh Pak Agus Pranajaya, lalu Marta Barata dan Katerina Bin. Ini akan membahas mengenai hari terakhir, bukan zaman akhir, Pak. Hari terakhir. Nah, pertanyaannya hari terakhir sama zaman terakhir. Zaman akhir. Hari terakhir. Hari terakhir. Hari terakhir itu apa? Ya, nanti bisa dilihat di dalam pembahasan hari terakhir dan kalau boleh saya memberikan resensi buku, nanti Pak Agus bisa akses untuk jurnal, Pak. Pembahasan jurnal itu pembahasan yang menurut saya
mendekati keilmiahan. Karena kenapa? Dia banyak sekali resensi bukunya kalau jurnal. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara dia punya link jurnal, wah itu luar biasa. Ya di sana. Ya, kenapa Bu? Saya mau. Ya, akses saja Ibu di link jurnalnya. Di link jurnal ada. Saya tidak punya sih alamatnya secara paten gitu, enggak. Saya alamat umum saja bahwa kalau Bapak Ibu masuk di Google Chrome atau apa begitu nanti di sana cari link jurnal untuk eskatologi 6666. Nah, ini nanti muncul semua di sana. Ya, karena pembahasan jurnal apalagi kalau Bapak internasional, wah di sana itu pakar-pakarnya hebat. Nah, sekarang orang yang tidak bisa bahasa Inggris bisa baca link jurnal dalam bentuk dipaksa untuk ditranslate ke Indonesia lewat Mbah Google itu. Gitu. Jadi sekarang ini banyak hal yang bisa dipermudah itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf Pak, bagaimana Pak caranya tadi? Apanya? Tadi untuk bisa baca jurnal Inggris ke Indonesia itu. Translate. Bisa saja, jadi buka saja di Google, lalu di situ nanti diarahkan ke link jurnal. Nanti banyak link jurnal di sana muncul, apalagi kalau Bapak Ibu masuk di dalam apa itu istilahnya, kalau kemarin itu S3 saya itu ada alamat jurnal khusus. Nanti kalau ada saya sharekan dulu. Ya nanti kalau ada saya sharekan di kelas ini supaya nanti bukan saja di kelas saya, Bapak Ibu juga bisa menyoroti dari sudut pandang apa saja dari secara penelitian. Nah, itu banyak sekali karena penelitian itu bisa penelitian literatur, bisa penelitian ilmiah, bisa penelitian apa-apa. Nah, kalau kita misalnya mengenai akhir zaman masuk dalam penelitian literatur, itu sudah di sana lebih 50 buku Bapak Ibu konsumsi lewat jurnal itu. Ya. Namanya penelitian jurnal itu paling sedikit 50, kadang 100, kadang 200 gitu kan. Itu ilmunya itu sudah luar biasa sekali gitu dan itu akan memperkaya kita. Nah, Bapak Ibu tidak kuliah pun sebetulnya kalau pintar-pintar dalam pembelajaran itu doktor akademisi sudah kalah. Hanya saja tidak ada ijazahnya, tidak ada jenazahnya gitu. Ya, tetapi kalau mau pintar itu sebetulnya ini belajar dengan jurnal-jurnal internasional dan nasional itu adalah orang-orang yang hebat yang bisa masuk ke sana. Gitu, ya. Oke, begitu nanti kalau saya dapat linknya saya sharekan di grup, tapi kalau tidak saya kira Bapak Ibu sudah bukan orang yang gaptek tentang teknologi, ya mungkin lebih canggih dari saya sehingga akan aksesnya lebih hebat. Oke, begitu kira-kira ya kita sudahi dulu untuk perkuliahan kita. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita pending, kita tanyakan kepada Pak Agus Pranajaya untuk materi hari terakhir. Ya, hari terakhir. Oke, dan yang lainnya. Oke, begitu Pak Ketua. Ada pengumuman yang disampaikan atau ada doa yang mau ditunjuk? Iya, baik. Terima kasih Pak untuk teman-teman yang sudah lihat pembagian daftar diskusi. Mohon diperhatikan kembali dan minggu depan yang akan giliran diskusi dipersiapkan karena seperti yang diberitakan oleh Pak Andreas akan dimulai pada awal pertemuan perkuliahan. Terima kasih untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Saya memohon kesediaannya teman kita Merlina untuk kita dalam doa. Silakan Merlina. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa. Bapak, sebenarnya kalau pada saat ini kami sudah menyelesaikan perkuliahan kami sudah percaya berkat kesehatan hikmat telah Engkau berikan buat Pak Andreas sekeluarga. Jadi juga saya berkat kesehatan
hikmat yang Kau berikan kepada kami para mahasiswa. Kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin ya. Oke, baik. Selamat sore, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Ya. Pak. Oke, bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.